Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Kak Sobi. Semester baru, semangat baru, tentunya ada masalah dan tantangan baru. Pada kurikulum 2013 ada muatan materi baru yaitu tentang statistik inferensi. Pada level SMA, materi ini sebagai pengantar dan nanti porsinya lebih banyak kalian dapatkan di dunia kampus. Statistik inferensi ini banyak sahabat hebat gunakan nanti di akhir masa perkuliahan ketika menyusun skripsi untuk S1, tesis untuk S2, dan disertasi untuk S3-nya. Oleh karena itu, bagi sahabat hebat yang nanti penelitiannya melibatkan data atau berbasis data, ilmu ini sangat penting untuk dipelajari. Kali ini, sahabat Kak Sobi, Kak Bay akan menjelaskan materi ini dengan sangat jelas. Mari kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya pembahasan kita tentang variabel acak. Salah satu distribusi dari variabel acak diskret yang terkenal adalah distribusi binomial. Mungkin kita juga waktu belajar peluang ya, sudah sedikit banyak mempelajari ini ya. Apa sih cirinya? Mungkin ada beberapa ciri yang tapi yang utama ya, yang perlu kita perhatikan pada distribusi binomial ini adalah ya, yang pertama, dia cuma mempunyai dua keluaran atau outcome. Ya, apa aja biasanya disebut sukses dan gagal. Ya. Terserah sih apa yang mau dijadikan sukses atau gagal, terserah. Nah, yang paling sering dipakai ini biasanya ya bisa kita ambil contoh aja lah, pelemparan koin. Itu udah jelas ya, ada dua outcome dalam atau dua keluaran dari pelemparan sebuah koin, yaitu sisi apa biasanya kalau di Indonesia nyebutnya gambar dan angka ya. Kalau di literatur luar kan biasanya apa? Kepala dan ekor gitu ya. Nah, itu dua. Ya, kecuali kalau misalnya yang main itu Chow Yun Fat gitu ya. Nah, itu bisa macam-macam ya. Kadang satu koin bisa jadi 4 karena koinnya kebelah. Nah, atau koinnya berdiri begini ya. Nah, tapi kalau di standarnya kan cuma 2 ya. Begini atau begini gitu. Terus juga misalnya tendangan penalti atau pelemparan bebas free throw dalam basket itu juga cuma ada dua keluaran, apa? Masuk atau gagal, gol atau tidak gol gitu aja ya. Masalah ditangkap kiper, kena tiang gawang, kepleset ya, itu nggak kita masukkan, tetap aja satu itu gagal, ya kan? Sama gol. Nah, bahkan di dadu pun yang sebenarnya punya 6 keluaran, satu dadu kan 6 keluaran tuh yang kita kenal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mata dadunya bisa kita jadikan binomial. Yaitu misalnya gimana? Misalnya prima bukan prima ya, ganjil genap, 1 bukan 1. Nah, itu jadi 2 begitu ya. Jadi bisa aja yang keluarannya banyak kita jadikan 2 begitu ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah peluang sukses dan gagalnya itu untuk setiap percobaan kapanpun dilakukan dia tetap. Ya, ini perhatikan nih. Nah, ada punya peluang sukses dan gagalnya tetap. Ya, walaupun dalam persoalan seringkali disederhanakan ya. Kayak orang nembak penalti kan peluangnya nggak mungkin tetap ya. Ya, kan nggak mungkin lawan Barcelona atau lawan Persija Cristiano Ronaldo peluangnya sama kan, enggak ya gitu ya, tapi dianggap sama lah ya. Nah, baik lawan siapapun di setiap kesempatan dianggap sama ya.
Nah, poin pun ya kalau kita perhatikan benar ya mungkin setiap poin itu jarang sekali yang setimbang 100 gitu ya. Nah, tapi itu sederhanakan saja sama. Nah, mungkin ini syarat yang paling penting. Kalau ada syarat-syarat lain mungkin nanti teman-teman bisa tambahkan. Tapi saya rasa yang penting ini ya. Nah, saya ambil contohnya. Gitu misalnya ya. Nah, ini ada soal begini nih. Kapan itu pernah ada yang mengerjakannya keliru karena sedang bicara binomial, nah mengerjakan ini dengan binomial juga ya. Nah, saya ambil contoh gini ya. Di dalam kotak, nah, misalnya terdapat 5 bola merah dan 3 bola putih. Ya, lalu diambil satu ya, diambil satu per satu ya, mana ya ini nggak apa ya, satu per satu, nah, dengan dikembalikan ya. Nah, kalau kita lihat baik-baik, diambil satu per satu dengan dikembalikan. Nah, ini bisa bisa masuk ke dalam distribusi binomial. Kenapa? Kalau dikembalikan, maka andaikan yang disebut sebagai sukses itu terambilnya satu bola berwarna merah, maka setiap pengambilan kapanpun itu peluang terambilnya satu bola merah atau peluang suksesnya selalu sama. Berapa? Iya, 5/8 karena dikembalikan. Nah, ini berarti bisa masuk ke distribusi binomial ya. Binomial. Ya, kalau misalnya cuma munculnya adalah merah gitu kan ya, sukses itu terambil satu merah, yang disebut gagal adalah terambil putih gitu misalnya ya. Nah, tapi kalau misalnya ngambilnya itu begini, ngambilnya satu per satu tanpa pengembalian, nah ini tidak bisa ini bukan distribusi binomial. Tahu alasannya? Ya, karena peluang suksesnya berubah-ubah setiap kali pengambilan atau setiap percobaan. Pada percobaan pertama ya 5/8. Ya, kalau yang dianggap sukses adalah terambilnya satu bola merah. Pada pengambilan kedua bukan 5/8 lagi. Betul ya, sudah jadi berapa? 4/7 dan seterusnya. Bahkan kalau diambilin terus, satu saat peluangnya 0 gitu ya, kalau tanpa pengembalian. Hati-hati ya. Nah, tapi bisa juga walaupun diambil tanpa pengembalian, dia termasuk distribusi binomial. Nah, pendekatan tapi ya, kalau apa? Kalau jumlah bolanya cukup besar. Misalnya ada 5.000 bola merah dan 3.000 bola putih. Diambil satu-satu, nggak pakai pengembalian, bisa didekati dengan binomial. Kenapa? Karena peluangnya hampir tetap ya. Yang pertama 5.000 per 3.000. 5.000 per 8.000. 5/8. Yang kedua berapa? Betul, 4.999 per 7.999. Kan hampir 5/8 juga. Nah, itu tapi untuk yang cukup besar. Nah, masalah cukup besar itu tidak ada ketentuan yang pasti berapa ya. Apakah 5.000, 500, 50.000? Ya kira-kira intuisi kita aja lah gitu ya. Tapi dalam soal-soal matematik yang akan kita hadapi biasanya nggak sampai ribuan gitu. Oke ya. Nah, kemudian fungsi distribusi peluangnya dapat dinyatakan dengan bentuk ini. Nah, ini udah biasa ya, kita cukup kenal ini ya.
Jadi misalnya peluang terjadinya atau munculnya variabel acak bernilai X kecil, nah itu seperti ini. Nah, kombinasi NX. N itu apa? N itu adalah banyaknya percobaan, ya, banyaknya percobaan, ya. Misalnya kalau tendangan penalti, ya percobaannya misalnya 10 kali gitu ya. X ini ya biasanya gol ya. Golnya misalnya 8 kali, ya tinggal dimasukkan aja. Nah, P ini apa? P itu adalah peluang terjadinya sukses untuk 1 kali percobaan. Nah, gitu ya. Ini P-nya P kecil ya, ini P besar ini ya. Kalau P ini adalah ini peluang sukses ya sebanyak atau munculnya variabel acak sebanyak X. Sukses sebanyak X. Sementara pada pelemparan koin yang setimbang, nah kita bisa, kalau koinnya nggak setimbang gimana ya? Gunakan ini. Ya, kalau koinnya setimbang, kita bisa mereduksi bentuk-bentuk yang ini ya, bisa menyederhanakan. Jadi peluang ini lagi-lagi N ini adalah banyaknya koin yang dilempar sekali atau banyaknya kali melempar 1 buah koin. Contoh gini, ya, saya pengen melempar koin 1 koin 1000 kali. Waduh, lama banget kalau satu-satu begini kan ya. Nah, supaya cepet kumpulin aja 1000 koin. Gitu misalnya, untuk contoh, dilempar barengan sekali. Itu sama kondisinya dengan melempar koin 1000 kali. Ya, sama persis. Ya, jadi kalau kita nggak punya 1000 koin gimana ya, terpaksa melempar 1 kali sebanyak 1000. Tapi percobaannya juga biasanya nggak sampai segitu. Oke, jadi bisa menggunakan rumus. Nah, untuk di kurikulum 2013 yang direvisi atau kurikulum nasional ini ya, di kelas 11 itu materinya adalah distribusi binomial. Distribusi binomial utama gitu ya, utama. Ya, dititik beratkan di sana ketimbang yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Cuma saya menganggap bahwa kalau distribusi binomial itu kita elaborasi, kita eksplorasi dengan dalam, tentu kita harus membuat tabel distribusi binomialnya. Ya, kemarin itu mohon maaf tidak sempat saya lakukan itu, gitu kan ya. Jadi makanya distribusi binomialnya ala kadarnya. Kenapa saya bilang harus membuat tabel? Karena kan peluangnya itu kalau dihitung manual gitu ya, nggak pakai alat hitung, terbatas sekali ya. Kemudian N-nya juga terbatas. Nggak mungkin kita bikin mungkin N-nya 10 aja udah repot. Peluangnya misalnya 0,3 udah repot, coba bayangkan ya. Kalau N-nya sampai 10, P-nya 0,3 kan hitungnya repot juga. 0,3 pangkat 7, 0,7 pangkat 3, nah repot. Biasanya tuh kalau di kuliah dulu ya ada tabel. Nah, tapi karena kita nggak bikin tabel, saya nggak bikin tabel atau belum lah ya. Nah, karena juga nggak tahu nih sebenarnya di pelajaran di kurikulum yang sebenarnya itu seperti apa. Jadi kita menggunakan angka-angka yang kecil aja ya, mungkin peluangnya 2/3, 1/3 gitu aja ya. N-nya paling banyak 5, supaya memudahkan menghitung. Oke, bisa kita lihat contoh soalnya untuk distribusi binomial ini. Nah, ini cuma ada 1 soal di sini ya. Nah, ada 1 soal, yaitu soal nomor 5 ya. Tapi untuk soal yang sejenis, barangkali di waktu kita bicarakan peluang juga ditanyakan seperti ini. Nah, contoh ya, di situ di soal nomor 5 disebutkan peluang Evan Dimas. Ini kayaknya soalnya dibikin waktu Evan Dimas lagi jaya-jaya ini, sekitar tahun 2013 ya, di Indonesia juara AFF itu. Kesini Evan Dimas agak melempem ya. Nah, mencetak gol dari 1 kali kesempatan tendangan penalti adalah 2/3.
biasanya yang dianggap sukses itu kan bisa kebayang ya, kalau kita sebagai tim Indonesia, tim pendukung timnas Indonesia ya pengennya apa? Sukses itu ada Evan Dimas golin kalau penalti. Tapi kalau ada orang misalnya apa, Thailand ada nggak di sini kan? Nggak ada ya. Kalau ada orang Thailand tentu protes. Nggak, saya suksesnya kalau Evan Dimas nggak golin gitu kan ya. Tapi kayaknya nggak ada orang Thailand atau orang Malaysia, nggak ada kan ya. Nah gitu. Jadi P kecil itu di soal nomor 5 ini adalah kesuksesan Evan Dimas mencetak gol dari 1 kali tendangan penalti. Nah 2/3. Nah kadang-kadang bisa dinyatakan setiap 3 kali kesempatan Evan Dimas berhasil mencetak 2 gol, itu sama ya, peluangnya P kecilnya 2/3. Nah Evan Dimas mendapat 3 kali kesempatan tendangan penalti, berarti itu N-nya 3 ya. Nah variabel acak X, nah ini kita pendukung timnas ya, variabel acak X adalah banyaknya gol yang dibuat Evan Dimas dari 3 kali kesempatan tersebut, itu variabel acaknya ya. Jadi variabel acaknya adalah, nah ini banyak gol Evan Dimas dari tendangan penalti, nah gitu. Ya kalau ada yang orang Thailand atau orang Malaysia tentu X-nya nggak golnya, banyaknya nggak gol Evan Dimas dari tendangan penalti, kayaknya nggak ada ya. Nah, terus ditanya apa? Coba tentukan fungsi probability, fungsi apa namanya? Fungsi distribusi peluangnya. Nah ini angka pertama. Ya tinggal ditulis saja P X sama dengan X kecil apa C NX, di sini P pangkat X kali 1 min P pangkat N min N. Sudah, tinggal diganti karena N-nya 3 ya 3, nah, karena P-nya 2/3 ya 2/3 pangkat X, nah 1 kurang 2/3 1/3 pangkat N min N, gitu ya. Nah, ini adalah namanya apa? Fungsi distribusi peluang Evan Dimas mencetak gol dari tendangan dari 3 kali kesempatan tendangan. Nah, kalau dibikin tabel distribusinya tentu saja, nah di sini X P. Nah, kalau 3 kali kesempatan ya, X itu kan apa? Banyaknya gol yang mungkin terjadi ya. Bisa aja kan Evan Dimas lagi sial gitu ya, kurang hari itu bukan harinya, nah maka dia gagal, kasih 3 kali kesempatan gagal, bisa aja ya gagal, jadi golnya 0. Bisa juga cuma 1, bisa juga cuma 2, bisa juga 3-3-nya gol. 4 jelas nggak mungkin ya kan, orang timbangan cuma 3, nah siapa yang golin gitu kalau 4 ya. Jadi begini, ini adalah nilai variabel acak. Nah, tinggal kita hitung aja, ya, hitung aja bareng-bareng gitu kan ya. Kalau 0, nah di mana nih? Di sininya 0 ya. Lah, di sininya 1/3 pangkat 3 ya. Jadi 1/27. Ini 3 kombinasi 0 kan 1. Jadi ini 1/27 ya, 1/3 pangkat 3. Kalau yang ini kita hitung aja ya. Berarti 3 kombinasi 1 dikali 2/3 dikali 1/3 pangkat berapa? 2, betul ya. Hasilnya adalah berapa nih? 2/27 kali 3. 2/27 6 ya. 6/27 ya. Nah kalau yang ini juga sama 3 tapi ininya pangkat 2 di sininya, di sini pangkat 1. Jadi hasilnya ini 4/27 12 ya. 12/27 ya, karena di sini 4 kali 1 kali 3. Nah kalau yang ini 3 kombinasi 3C3 kan 1 ya, 1. Nah di sini 2/3 pangkat 3, ini pangkat 0, nah nggak usah ya, 1 soalnya. Jadi hasilnya berapa? 8/27. Coba kita jumlahkan, sudah 1 belum ya? Ini 20, oke. Kalau ada salah tolong dikoreksi aja ya. Nah ini adalah
distribusi, tabel distribusi dari variabel acak. Evan Dimas mencetak gol dari 3 kali kesempatan. Ada lagi pertanyaan nggak? Peluang Evan Dimas gagal membuat 1 gol pun, berarti nggak bikin gol, 0. Jadi untuk yang ketiga itu begini, P X 0 ya, kan tidak atau gagal membuat 1 gol. Tinggal dihitung aja 1/27. Biasanya kalau soal peluang distribusi binomial sebelumnya langsung ya ke sasaran sini ya, tidak disuruh membuat fungsi atau tabel distribusi. Oke, itu adalah tentang distribusi binomial. Mungkin ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya teruskan. Oke, ya. Nah, itu tadi ya sudah kita bicara distribusi. Sekali lagi, ini mungkin cuma sedikit aja, walaupun mungkin titik beratnya di sini karena apa? Keterbatasan penghitungan angka ya, itu aja ya. Nanti mungkin kalau ada perbaikan setelah saya tahu juga isi materi itu seperti apa, barangkali bisa kita tambahkan tabel ya, sehingga banyak kemungkinannya ya. Nah, tapi nanti bisa kita manfaatkan distribusi yang akan kita bicarakan berikutnya ya, mungkin beberapa pertemuan berikutnya. Nah, itu mendekati ya, jadi pendekatan distribusi normal untuk distribusi binomial. Walaupun kita tidak mempunyai tabel distribusi binomial, kita bisa mendekati distribusi binomial ini dengan distribusi normal dengan beberapa syarat lagi. Tapi nantilah kita akan bicarakan ya. Nah, saya teruskan ke bagian berikutnya ya. Nah, ini juga ya, karena tandanya sigma begini berarti untuk distribusi variabel acak diskret. Ada istilah nilai harapan ya. Nah, itu yang kita kenal dengan bahasa sehari-hari yang biasa kita kenal di statistik. Nilai harapan itu sama seperti nilai rata-rata gitu ya, sama seperti nilai rata-rata. Nah, itu didapatkan atau simbolnya mu. Kenapa mu? Karena nilai harapan untuk semua nilai variabel acak ya, jadi populasinya ya, itu adalah ini ekspektasi ya. Jadi EX itu dinyatakan sebagai sigma atau jumlah dari perkalian nilai variabel acak dengan peluangnya gitu ya. Nah, ini bisa sebenarnya mirip seperti rata-rata ya kan. Nah, kalau kita bikin misalnya seperti ini contohnya ya. Kalau di dadu atau apa itu kan bentuknya begini kan, 1 kali 1/6 ditambah 2 kali 1/6 ditambah 3 kali 1/6 dan seterusnya ya sampai 6 kali 1/6. Nah, ini kan sebenarnya adalah nilai rata-rata ya. Kalau ini kita bikin munculnya 1, nah ini kan sama aja dengan bentuknya begini ya. Nah, 1 kali 1 ditambah 2 kali 1 ditambah 3 kali 1, nah terus tambah 6 kali 1 per 6. Nah, ini kan sama aja dengan ini bentuknya ya kalau kita tulis sigma. Nah, ini XI ya kan kali FI, nah dibagi sigma FI. Nah, mirip. Nah, ini bentuk ini nih. Nah, itu adalah frekuensi relatif ya. Frekuensi relatif itu kan kalau kita belajar di kelas 10 itu digunakan sebagai pendekatan dari peluang ya, frekuensi relatif. Nah, ini bisa diganti dengan peluang. Jadi sigma XI kali P XI gitu ya. Dari situ. Nah, kemudian
Jadi rata-rata itu atau harapan munculnya, rata-rata munculnya variabel acak. Gitu. Nggak bisa juga kalau kita bandingkan ke kita gitu atau ke siswa. Ya, misalnya siswa itu punya distribusi variabel acaknya adalah nilai X itu adalah nilai matematika gitu ya. Nilai matematika yang diperoleh dari selama dia ujian. Selama dia ujian di kelas berapa gitu, 10 kah atau di SMA juga boleh ya. Misalnya begini. Nah, itu kita nyatakan begini. Ya, nggak tahu ya kalau orangnya pinter banget ya mungkin nilainya kisaran cuma gini doang ya, 8, 9, 10 ya, kurang bervariasi ya. Nah, kalau saya dulu selama SMA itu pernah dapat paling rendah 2 ya, jadi 2 sampai 10 ya, lebih bervariasi dari ini. Nah, nggak tahu teman-teman yang lain bagaimana ya. Selama SMA gitu 2 sampai, nah tentu saja peluangnya kan bisa kita tentukan banyakan di mana ya. Mungkinnya kita gampangin aja dia. Kalau misalnya dia di sini dapat setengah, nah gitu ya. Di sininya 1/4, di sininya 1/4. Nah, kita bisa menghitung apa tuh? Nilai harapan kemunculan variabel acaknya. Nah, sama dengan rata-rata. Ya, jadi 8 kali setengah ditambah 9 kali 1/4 tambah 10 kali 1/4. Nah, itu dapat nilai. Nah, biasanya kan kita tidak dengan begini ya, tidak dengan peluang. Ya, biasa frekuensi dapat 8 10 kali, dapat 9 5 kali, dapat 10 5 kali. Kan sama aja sebenarnya. Ya, 10 kali dari 20 kan setengah. 5 kali dari 20 1/4, 5 kali dari 20 1/4 gitu ya. Nah, misalnya ini aja yang diambil contoh, ya boleh aja. Tapi nanti di buku juga ada. Nah, kemudian nilai variansi dari variabel acak tadi bagaimana? Nah, simbolnya tau kuadrat ya. Kalau di sampel S ya, S standar variansinya S kuadrat. Kalau di sampel ini apa? X bar gitu ya. Nah, ini dinyatakan sebagai ini ekspektasi dari harapan dari X min mu kuadrat. Nah, ini kalau kita kuadratin, ya silakan nanti dikuadratin gitu kan. Nah, itu hasilnya sama aja dengan ini. Kalau kita mau pakai ini, berarti menghitungnya adalah, nah nilai variabelnya dikurangi dengan mu dari yang di atas, dikuadratin dikali peluangnya. Mungkin agak repot menghitung begini karena dikuadratin kali. Nah, kalau mau menghitung langsung, ya sebenarnya tetap aja dikuadratin. Nah, kalau EX tadi ya, EX adalah X kali P. Kalau EX kuadrat berarti X kuadrat kali P dikurangi ya. Ekspektasi dari sebuah konstanta adalah konstanta itu. Jadi kalau ada misalnya mu, nah ya mu ya. Kenapa? Karena ini kan konstan nilainya, bukan variabel acak dia, sudah nilai tertentu gitu ya. Nah, kalau ini kita ambil ke soal ya bisa kita hitung ya, misalnya kita ingin mencari mu-nya. Nah, mu-nya adalah 8 kali setengah ditambah 9 kali 1/4. Nah, kok kali 9 kali 1/4 ditambah 10 kali 1/4. Nah, seperti itu ya, bisa dihitung. Nah, sekali saper lah 10 ya, hasilnya adalah 4 tambah 9/4 atau per aja ya. Kalau pakai per 4 berarti di sini 16/4 ya. Nah, kemudian di sininya 10/4. Hasilnya 25 30. Nah, jadi orang yang punya tabel distribusi variabel acaknya begini, itu nilainya 35/8 atau 8 ya. 3/4 8,75 ya. Kalau ingin dihitung yang begini ya bisa kita hitung. Jadi variansinya adalah pakai ini aja yang enak ya.
Jadi 8 kuadrat kali setengah, 9 kuadrat kali seperempat, ditambah 10 kuadrat kali seperempat, dikurangi ini kuadrat. Nah gitu. Udah ya, bisa dihitung sendiri ya. Ini nggak usah saya, itu contoh saya. Atau kalau dari buku bisa kita lihat ini di soal yang nomor 8 ya. Kalau di buku 8. Nah, itu angkanya dibikin sederhana aja ya biar simple gitu ya. Jadi ini sepertinya dadu juga bukan ya. Apalah ya, terserah ya. Kalau dadu berarti dadu 5 sisi ya. Di sininya variabel acaknya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian nilainya jadi ini distribusi konstan ya. Ini apa? 0,2 seperlima ya. Seperlima. Jadi mu-nya silahkan dikalikan aja. 1 kali seperlima, 2 kali seperlima, dan seterusnya 5 kali seperlima. Nah, kita akan peroleh 1, 2, 3 sama aja kayak dijumlahkan ini ya, 15 ya. Betul nggak 15? 1, 2, 6, 10, 15 per 5 atau 3. Nah kalau variansinya ini tinggal dikuadratin. 1 kuadrat kali seperlima, 2 kuadrat kali seperlima, 3 kuadrat kali seperlima, 4 kuadrat kali seperlima, 5 kuadrat kali seperlima dikurangi 3 kuadrat ya. 1 tambah 4, 5 tambah berapa nih? 9, 5, 14 tambah 16 berapa? 30 ditambah 25, 55 ya. Hasilnya 55 per 5 dikurangi 3 kuadrat, 9. Di 11 ya, kurangi 9. Atau kalau salah silahkan perawat ya, mungkin salah hitungnya ya. Betul nih, 1, 4, 9, 14 tambah 16 kan 30 tambah 25 55 ya. 5, 11. Itu variansinya dari distribusi, tabel distribusi variabel acak seperti ini. Nah, ada pertanyaan?